Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan pengajian kita sampai kepada ayat ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Ada beberapa butir masalah di dalam ayat ini. Pertama, kalimat nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Yang kedua, kalimat u'budu yang diartikan dengan wahidu. Yang ketiga, khalaqakum. Dan yang keempat, tattaqun. Empat hal ini akan kita bicarakan pada pertemuan kita sore ini. Kita mulai dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Ya harfun nida, wahai manusia. Pada saat ayat ini diturunkan, mukhatabnya adalah mukhatab audiens. Orang-orang yang diajak bicara adalah penduduk Makkah. Sehingga Imam Jalalain mengartikan ya ayyuhan nas ay ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Mukhatab pada saat ayat diturunkan memang ditujukan kepada penduduk Mekah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tetapi dari kalimat ya ayyuhan nasu ini saya ingin mengajak kita melihat secara lebih jauh. Wahai manusia. Kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat umum. Perkara ya ahla Makkah itu adalah tafsir, dan tafsir boleh-boleh saja berbeda. Tapi zahir kalimat yang dipakai adalah term general, kalimat umum. Wahai manusia. Manusia yang mana? Tentu yang mana saja asal merasa manusia. Nah, ini mengandung pengertian. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bahwa sebagai muslim kita meyakini agama kita, agama Islam. Bagaimana keyakinan kita kepada Islam sebagai agama? Pertama, kita yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ini keyakinan pertama. Satu-satunya. Bagaimana kalau orang berpendapat bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar? Boleh, tapi jangan titik sampai di situ, koma doang. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita muslim yang benar Islam. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bagi orang lain yang benar agamanya bodoh amat, kita kagak ngurusin. Kalau semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, titik sampai di situ, ini kalimat riskan, ini kalimat rawan, ini kalimat bisa membelokkan kita kepada yang kemarin-kemarin kita bicarakan, munafik. Sekurang-kurangnya munafik kalau tidak jadi murtad. Semua agama sama, titik sampai di situ, kalimat itu bisa membawa kita kepada munafik, bahkan yang lebih tinggi bisa membawa kita kepada penyakit murtad. Karena itu Indonesia ini kan negara majemuk, negara majemuk. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
semua agama diakui keberadaannya, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap ada couplingnya. Toleransi itu ada batasnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, semua agama diakui keberadaannya, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap ada couplingnya. Toleransi itu ada batasnya. Orang tanya, Ustadz, itu Menteri Agama ngadirin Natalan bagaimana hukumnya? Yang namanya Menteri Agama, siapapun manusianya, itu kan dia kan Menteri Agama Republik Indonesia. Ini saya kasih status dasarnya. Bukan Menteri Agama Islam dia, Menteri Agama Republik Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, artinya semua agama yang ada di Indonesia, menterinya ya dia itu Menteri Agama Republik Indonesia, bukan Menteri Agama Islam, bukan Menteri Agama Hindu, bukan Menteri Agama Buddha. Semua agama yang ada di Indonesia, menterinya ya itu. Nah, konsekuensinya nih, dia harus ngopeni semua agama yang hidup, sah, dan diakui di Indonesia. Tinggal bagaimana kecenderungannya. Lebih berat jabatan apa lebih berat akidah? Ini ngomongnya enak karena nggak jadi Menteri Agama, Pak. Nah, kalau jadi menteri repot ngimbangin, Pak. Semua anak kita, semua harus diopenin, semua harus diayomi. Resiko Menteri Agama Republik Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau Menteri Agama Islam jelas, Menteri Agama Buddha jelas, ini menteri yang ngayomi semua agama. Nah, jadi dalam hal dia menghadiri Natal, dalam hal dia menghadiri Waisak, dia menghadiri Galungan, itu nggak bisa dijadikan norma. Itu merupakan satu kondisi yang memang begitulah kondisinya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi, yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Firasyan di sini hal keadaan bumi yang terhampar, sinonim dengan kalimat bisaton. Ibu bapak, saudara-saudara, bumi yang dihamparkan, yang tidak keras dan tidak pula lunak, la ghayata fis salabati awil layyunah, tidak keras, tidak pula lunak, fala yumkinul istiqraru alaiha, sehingga tidak mungkin ditinggali terus menerus, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya. Nah, ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini seruan kepada iman dan ibadah. Seruan ini kemudian mengingatkan manusia tentang nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia ini. Ini gaya dakwah Quran. Ibu bapak, saudara-saudara, kamu dulunya nggak ada, lalu sekarang menjadi ada. Kamu ditempatkan di permukaan bumi. Sebab nanti seruan ini pada poin puncaknya adalah wala taj'alu lillahi andada, jangan menyekutukan Allah. Dulu kamu nggak ada, nih ayat sebelumnya kan begitu. Sekarang ada lewat proses yang oleh Quran dijelaskan secara ilmiah, reproduksi manusia itu. Sudah kita bicarakan dulu dari sperma, embrio, sampai kepada proses kelahirannya. Dari tidak ada kamu menjadi ada, setelah ada ditempatkan kamu di permukaan bumi.
Ibu bapak saudara-saudara, allazi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Nah, agama-agama lama mempunyai pengertian dasarnya dari sini, bahwa bumi ini rata kayak meja nih. Ya, salah kaprah, salah tafsir. Bumi rata nih, jadi kalau kita jalan ke ujung terus kita bakal jatuh kemana tahu. Ya kayak meja ini. Ketika Galileo mengemukakan teori bahwa bumi ini bundar, ya, dia dimusuhin oleh gereja, dikejar-kejar dan dibunuh karena dianggap menentang doktrin gereja yang pada waktu itu berpendapat bumi ini rata kayak meja. Ibu bapak saudara-saudara, sepintas kalau kita baca nih ayat, bumi yang dihamparkan. Firas itu dalam bahasa Arab sesuatu yang dihamparkan, makanya tikar disebut firas dalam bahasa Arab. Permadani yang dihamparkan itu juga disebut firas dalam bahasa Arab, sesuatu yang dihamparkan. Nah, maksud hamparan di sini bumi yang bisa ditinggali, tetapi dunia secara utuh adalah bundar, merupakan bagian dari planet-planet yang ada dalam sistem tata surya matahari. Bumi yang ditinggali ini menurut tafsir Jalalain la ghayata fis salabah wa awil layuna, tidak keras tidak pula lunak. Ibu bapak saudara-saudara, ini saya anggap tafsir zaman nomaden, zaman manusia pindah-pindah tuh. Kapan? Pada saat manusia tunduk kepada alam. Tapi pada saat manusia mulai menguasai alam, tafsir ini udah tafsir untuk jangka panjang, tidak mungkin ditinggali selamanya, dalam arti mau abadi di bumi ini enggak. Ibu bapak saudara-saudara, bumi ini tidak keras semuanya, tidak lunak semuanya. Allah ciptakan dengan keseimbangan. Oh, ini keseimbangan bumi ini. Kalau keras semua, manusia nggak bisa hidup. Kalau lunak semua juga nggak bisa hidup. Makanya dunia ini, bumi ini ada yang keras, gurun pasir. Ibu bapak saudara-saudara, gunung-gunung batu, ada yang lunak, tanah gambut, tanah rawa. Tuh, kita tanah yang keras nggak punya, yang lunak banyak. Kalimantan, pedalaman Irian dan seterusnya. Dulu manusia mulai hidupnya ini bergantung kepada alam. Bagaimana alam aja dah. Akhirnya nomaden, pindah dari sini ke sana, garap lagi sana, habis tingkat kesuburannya pindah lagi, habis lagi tingkat kesuburannya sono lagi pindah, bakar hutan. Nomaden. Kemudian manusia makin pinter, mulai berusaha menguasai, mengolah alam, tidak tunduk lagi kepada alam. Bagaimana yang gersang ini bisa ditanami? Itu saudara-saudara bisa lihat di negara-negara Timur Tengah sekarang ini. Ibu bapak saudara-saudara, gurun pasir itu diolah begitu rupa sampai bisa terjadi penghijauan, dan itu berhasil. Yang saya tahu persis Arab Saudi, dia bikin satu proyek percontohan, satu lahan yang begitu luas dihijaukan. Dari mana airnya? Penyulingan air laut. Air laut disuling, dijadikan itu. Bahkan mereka sekarang ini sedang membuat proyek sungai, bikin sungai. Saking pengennya punya air, sungai dibikin. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi tafsir dalam pengertian bumi tidak bisa ditinggali karena terlalu keras dan lunak, ini tafsir nomaden ya. Tetapi Imam Jalalain betul, tidak mungkin ditinggali selamanya untuk tujuan jangka panjang.
Artinya apa? Ibu bapak, saudara-saudara, akibat manusia mulai menguasai alam, kadang-kadang manusia lupa menjaga keseimbangan alam. Ini kuncinya nih. Ketika dia mulai lupa menjaga keseimbangan alam, alam rusak oleh ulah manusia sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, alam dikuras habis-habisan nih, sumber daya alam. Keseimbangannya tidak dijaga. Terjadilah apa yang oleh Quran disebut Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Ayo kita lihat. Sekarang teknologi makin maju, orang hidup makin praktis. Manusia sekarang lebih senang rumah kaca di negara-negara maju, rumah pinter. Ibu bapak, saudara-saudara, banyak komponen-komponen rumah itu dibikin dari kaca. Akibat pengaruh kaca ini, rumah kaca, sinar ultraviolet matahari balik lagi, tidak terserap oleh bumi. Akibatnya terjadi pemanasan global. Itu yang kita rasakan sekarang, panas sekarang nih. Lain sama panas tahun 60-an, tahun 70-an, bahkan tahun 80-an kita masih merasakan panas itu. Kita perlu sehat. Sekarang panas, pemanasan global ini nyelekit panasnya, nyelekit, nyengat. Pemanasan global. Lalu limbah-limbah produksi, ibu bapak, saudara-saudara, kemudian pencemaran lingkungan itu membuat lapisan ozon bocor. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.